Nah, pada soal yang pertama ini ditanyakan pengertian dari kalor, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita sering merasakan benda menjadi panas ataupun benda menjadi dingin. Nah, perubahan suhu tersebut terjadi karena adanya perpindahan energi dari suatu benda ke benda lainnya. Kemudian energi yang berpindah mengakibatkan perbedaan suhu. Nah, perbedaan suhu inilah teman-teman yang disebut dengan kalor. Maka kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah karena adanya perbedaan suhu. Contohnya itu ketika sendok dimasukkan ke dalam teh panas, panas dari teh akan berpindah ke sendok sehingga sendok ikut terasa panas. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pengertian dari keseimbangan termal, di mana ketika dua benda yang memiliki suhu berbeda saling bersentuhan, kalor akan mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Nah, proses ini akan terus berlangsung sampai kedua benda memiliki suhu yang sama. Nah, pada saat itu perpindahan kalor berhenti. Nah, adapun contoh dari keseimbangan termal itu di mana es yang dimasukkan ke dalam air akan menyerap kalor dari air hingga akhirnya suhu es dan air menjadi sama. Maka dapat disimpulkan bahwa keseimbangan termal adalah kondisi ketika dua benda yang bersentuhan memiliki suhu yang sama sehingga tidak ada lagi perpindahan kalor di antara keduanya. Kemudian yang ketiga itu perubahan fase zat, di mana suatu zat dapat berubah wujud ketika menerima atau melepaskan kalor. Nah, perubahan ini tidak mengubah jenis zatnya teman-teman, tetapi hanya mengubah bentuk atau fasenya saja. Nah, perubahan fase sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada air. Nah, maka perubahan fase zat adalah perubahan wujud suatu zat akibat menerima atau melepaskan kalor tanpa mengubah jenis zat tersebut. Nah, contohnya itu ketika es mencair menjadi air, kemudian air menguap menjadi uap air, atau uap air mengembun kembali menjadi air. Kemudian yang selanjutnya itu adalah transfer panas konduksi, di mana kalor dapat berpindah dengan beberapa cara. Nah, salah satunya itu adalah melalui kontak langsung antara partikel dalam suatu benda tanpa memindahkan zatnya secara keseluruhan. Nah, cara perpindahan kalor ini paling sering terjadi pada benda padat. Maka konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Nah, contohnya itu ketika salah satu ujung sendok logam dicelupkan ke dalam air panas, maka ujung lainnya lama-kelamaan ikut panas meskipun sendok tidak berpindah tempat. Selanjutnya itu adalah transfer panas konveksi, di mana selain melalui konduksi, kalor juga dapat berpindah karena adanya pergerakan zat perantara. Nah, perpindahan ini banyak terjadi pada zat cair dan gas yang dapat bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Maka konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat perantaranya, di mana contohnya itu ketika saat air dipanaskan dalam panci. Nah, air yang berada di bagian bawah menjadi lebih panas sehingga massa jenisnya berkurang, kemudian lalu bergerak naik dan digantikan oleh air yang lebih dingin dari atas. Dan terakhir itu ada transfer panas radiasi. Nah, di mana tidak semua perpindahan kalor memerlukan zat perantara, teman-teman. Nah, ada kalor yang dapat berpindah melalui ruang hampa. Ruang hampa ini seperti ruang hampa udara dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, peristiwa ini memungkinkan panas matahari mencapai bumi. Nah, maka radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau zat perantaranya. Contohnya, panas dari matahari dapat sampai ke bumi meskipun di antara keduanya terdapat ruang hampa udara. Nah, pada soal yang kedua ini teman-teman, di mana yang pertama ini di bagian A ini menanyakan hubungan antara tekanan dan suhu gas pada volume yang dijaga konstan atau dijaga dengan tetap. Nah, teman-teman, menurut hukum Gay-Lussac, di mana jika volume gas dijaga tetap, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Maka dapat dituliskan bahwa P1 per T1 itu sama dengan P2 per T2. Nah, artinya teman-teman, ketika suhu gas meningkat, maka partikel-partikel gas bergerak lebih cepat dan lebih sering menumbuk dinding wadah sehingga tekanannya meningkat. Sebaliknya teman-teman, jika suhu menurun, maka tekanan juga menurun. Nah, kemudian yang soal B ini, bagian B ini teman-teman, menanyakan hubungan antara tekanan dan volume gas pada suhu tetap. Nah, menurut hukum Boyle, di mana
tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya jika suhu dijaga tetap. Nah, kemudian maka dapat dituliskan bahwa V1 itu sama dengan P2V2. Nah, artinya jika volume diperkecil, maka tekanan akan meningkat karena partikel gas memiliki ruang gerak yang lebih sempit. Sebaliknya, jika volume diperbesar, maka tekanan menurun. Nah, pada soal bagian C ini teman-teman menanyakan hubungan antara suhu dan volume gas pada tekanan tetap. Nah, menurut hukum Charles, di mana volume gas ini berbanding lurus dengan suhu mutlaknya jika tekanan dijaga dengan tetap. Maka dari hukum Charles tersebut dapat dituliskan samaan V1 per T1 itu sama dengan V2 per T2. Nah, artinya teman-teman, ketika suhu meningkat maka partikel gas bergerak lebih cepat sehingga volume bertambah. Nah, sebaliknya, jika suhu menurun maka volume juga akan berkurang. Nah, pada soal yang nomor 3 ini saya mengambil pilihan yang kedua, di mana data suhu di beberapa lokasi. Nah, bisa dilihat di sini terdapat dua tabel. Tabel yang pertama ini yaitu suhu dataran rendah, yaitu kotanya ada Mekah, kemudian Bangkok, Jakarta, Padang. Kemudian pada tabel selanjutnya ini atau tabel yang kedua ini terdapat suhu di dataran tinggi, yaitu kotanya ada Quito, La Paz, dan Bandung dan Bukit Tinggi. Nah, pada pertanyaannya yaitu disediakan data suhu rata-rata beberapa kota di dataran rendah dan di dataran tinggi. Nah, semakin tinggi tempat, maka semakin dekat tempat tersebut dengan matahari. Jelaskan analisa Anda mengapa suhu semakin rendah ketika semakin dekat tempat tersebut dengan matahari. Nah, berdasarkan tabel, suhu rata-rata di dataran rendah itu lebih tinggi dibandingkan dengan dataran tinggi. Misalnya, kota Mekah ini memiliki suhu rata-rata sekitar 30 derajat Celcius. Nah, sedangkan di La Paz itu memiliki suhu sekitar 10 hingga 12 derajat Celcius. Nah, sekilas mungkin hal ini terlihat aneh teman-teman karena di dataran tinggi lebih dekat dengan matahari. Kemudian, namun sebenarnya teman-teman perbedaan jarak ini sangat kecil dibandingkan jarak bumi ke matahari yang sekitar 150 juta kilometer sehingga tidak berpengaruh terhadap suhu. Nah, kita menggunakan permisalan agar mudah dipahami, di mana kita dapat bayangkan ketika kita sedang memompa ban sepeda, di mana ketika udara di dalam pompa ditekan maka pompa terasa akan hangat karena partikel udara saling bertumbukan lebih sering. Sebaliknya, ketika udara mengembang maka suhunya menjadi lebih dingin. Sebagai contoh perhitungan sederhana teman-teman, rata-rata suhu Jakarta adalah adalah 28,5 derajat Celcius. Nah, sedangkan rata-rata suhu Bandung adalah 20 hingga 27 derajat Celcius. Nah, kita ambil rentang dari 20 derajat ini hingga 27 derajat Celcius ini, kita ambil rentang di tengah-tengahnya itu yaitu berarti sekitar 23,5 derajat Celcius. Maka selisih suhunya maka dapat dituliskan seperti ini teman-teman. Maka delta T sama dengan 28,5 dikurang 23,5 sama dengan 5 derajat Celcius. Nah, 23,5 ini tadi kita ambil dari rentang suhu Bandung, yaitu 20 hingga 27 derajat Celcius, maka artinya Bandung sekitar 5 derajat Celcius lebih dingin dibandingkan dengan Jakarta. Nah, mengapa hal ini terjadi? Dapat disimpulkan bahwa
udara di dataran tinggi ini lebih dingin karena tekanan udaranya lebih rendah. Udara yang naik ke tempat tinggi akan mengembang sehingga suhunya turun. Nah, oleh karena itu, walaupun lebih dekat dengan matahari, nah daerah pegunungan tetap terasa lebih sejuk dibandingkan dataran rendah. Maka, agar mudah dapat dituliskan, di dataran rendah itu akan terasa lebih panas. Nah, mengapa demikian? Karena yang pertama itu tekanan udaranya lebih tinggi. Tekanan udara lebih tinggi. Yang kedua itu karena udara lebih padat sehingga mampu menahan panas lebih banyak. Menahan panas lebih banyak. Nah, sedangkan pada dataran tinggi, lebih sejuk. Mengapa demikian? Seperti yang saya jelaskan di pertama tadi, bahwa pada dataran tinggi ini tekanan udaranya itu lebih rendah. Dan yang kedua itu udara lebih renggang sehingga mampu menahan panas lebih sedikit. Nah, udara lebih renggang sehingga mampu menahan panas lebih sedikit. Nah, sudah terjawab teman-teman. Pada dataran rendah ini lebih panas karena tekanan udara lebih tinggi, kemudian udara lebih padat sehingga mampu menahan panas lebih banyak. Sedangkan pada dataran tinggi udara lebih sejuk karena tekanan udara lebih rendah, kemudian udara lebih renggang sehingga mampu menahan lebih sedikit. Nah, pada dataran rendah tekanan udaranya lebih tinggi, sedangkan dataran tinggi tekanan udaranya lebih rendah, kemudian pada dataran rendah ini udaranya lebih padat, sedangkan di dataran tinggi udaranya lebih renggang. Nah, pada soal yang keempat ini evaluasi pernyataan benar atau salah, kemudian disertakan dengan alasan. Nah, pertanyaannya, sebuah tabung yang sangat kuat diasumsikan tabung tidak bisa rusak, kemudian dicelupkan ke dalam laut karena tabung tidak rusak dan volume tabung tidak berubah, maka tekanan di dalam tabung ketika di udara sama dengan tekanan di dalam tabung ketika di kedalaman laut. Nah, hal tersebut yang menyebabkan manusia dapat bertahan di dalam kapal selam. Nah, menurut saya dari pernyataan tersebut adalah salah. Nah, mengapa salah? Nah, untuk menjawab dari jawaban saya ini, saya menggunakan permisalan agar mudah dipahami, di mana dapat dibayangkan sebuah botol baja yang sangat kuat dan tertutup rapat. Ketika botol berada di permukaan laut, tekanan udara itu di dalam botol sekitar 1 atmosfer, di mana kemudian botol tersebut diturunkan ke kedalaman laut. Nah, tekanan air di luar botol akan semakin besar, tetapi karena botol sangat kuat dan volumenya tidak berubah, maka tekanan udara di dalam botol tetap. Nah, hampir sama seperti semula, yaitu sekitar 1 atmosfer. Nah, selain permisalan tadi, teman-teman,
dapat kita gunakan perhitungan sederhana di mana di dalam fluida tekanan hidrostatis dapat dihitung dengan pH sama dengan rho GH. Nah, di mana rho ini 1000 kg per meter kubik. Ini merupakan massa jenis air. Massa jenis air. Kemudian G itu gravitasi 10 meter per second kuadrat. Kemudian H itu adalah kedalaman dalam meter satuannya. Nah, misalkan kapal selam berada pada kedalaman 100 meter, maka tekanan hidrostatis air yaitu tadi kita misalkan kedalamannya itu 100 meter. 100 meter. Nah, maka kita masukkan rumus pH sama dengan 1000. Rho-nya kan 1000, berarti kita masukkan 1000, kemudian G-nya itu 10, kemudian H, ini kedalaman. Nah, kedalaman ini kan tadi kita misalkan 100 meter, berarti masukkan 100, maka lanjut ke perhitungannya, maka hasilnya di sini adalah 1 juta Pascal. Nah, karena 1 atmosfer itu adalah 100.000 Pascal, maka pH-nya ini adalah 10 atmosfer. Nah, tekanan total di luar kapal atau P total dapat kita hitung yaitu 1 ditambah 10. Berarti sama dengan 11 atmosfer. Nah, maka P totalnya tadi kan 11 atmosfer, maka dapat disimpulkan bahwa jadi tekanan di luar kapal sama dengan 1 atmosfer. Sedangkan tekanan ini maksudnya 11 atmosfer, teman-teman, tekanan di luar kapal. Yang ini di total. Sedangkan tekanan di dalam kapal itu sama dengan 1 atmosfer. Nah, jelas bahwa keduanya ini tidak sama. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa dari pertanyaan yang soal tadi itu adalah salah, karena jika kapal selam berada pada kedalaman 100 meter, maka tekanan air laut di luar bisa mencapai sekitar 11 atmosfer, sedangkan tekanan di dalam kapal tetap sekitar 1 atmosfer. Nah, manusia dapat bertahan hidup karena kapal selam dirancang untuk menahan perbedaan tekanan yang sangat besar. Nah, sehingga menjaga kondisi di dalam tetap aman dan nyaman untuk bernafas.